Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Hari ini pertemuan pertama di semester 1. Mudah-mudahan keadaan kalian dalam keadaan sehat dan ingat selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini pembelajaran kita di semester 1 di awal yang saya akan jelaskan adalah tentang materi-materi yang akan kita bahas selama semester 1. Jadi materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama semester 1 atau semester ganjil. Di sini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas selama semester 1. Jadi 4 mata pelajaran, 4 materi ini yang akan kita bahas. Materi pertama itu adalah konsep berpikir kronologis, diakronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi ini materi pertama. Jadi kalau misalnya materi ini sudah selesai, maka kita akan melakukan evaluasi untuk materi pertama. Materi kedua adalah memahami konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Itu materi kedua. Setelah itu kita akan adakan evaluasi lagi. Selanjutnya adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan materi yang terakhir adalah memahami hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Inilah materi-materi yang akan kita bahas selama semester 1. Nah, yang saya ingatkan adalah setiap setelah selesai materi, maka kita akan adakan evaluasi. Berarti di selama semester 1, evaluasi ulangan harian itu ada 4 kali. Dan di setiap pembelajaran akan diberikan tugas-tugas supaya materi tersebut lebih mendalam, anak-anakku sekalian bisa pahami. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materi pertama pada hari ini adalah konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Berarti ini adalah materi pertama tadi. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui pengertian cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dalam laporan tertulis tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Inilah 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita masuk dulu dalam pengertian sejarah. Karena sebelum kita masuk di materi, kita harus tahu apa itu sejarah. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah belajar sejarah di SMP. Nah, di SMA mungkin kita akan lebih memperdalam. Nah, pengertian sejarah secara etimologi itu ternyata berasal dari, di sini saya tampilkan 3 bahasa. Dalam bahasa Arab, sejarah itu bahasa Arabnya adalah sejaratun, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, history, artinya masa lampau. Dalam bahasa Jerman adalah Geschichte, yang berarti
sesuatu yang telah terjadi. Jadi inilah pengertian sejarah menurut etimologi atau menurut bahasa. Selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, di sini ada dua ahli yang saya tampilkan, yaitu menurut WJS Purwadarminta, itu dia memberikan pengertian sejarah itu ada 3. Yang pertama, dia memberikan pengertian sejarah adalah sejarah berarti silsilah atau asal usul. Yang kedua, sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini adalah pengertian sejarah menurut WJS Purwadarminta. Selanjutnya, menurut Prof. Muhammad Ali, dia juga memberikan pengertian sejarah itu ada 3. Yang pertama, sejarah adalah jumlah perubahan, peristiwa, kejadian, dan kenyataan di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Ini adalah pengertian menurut Muhammad Ali. Nah, sebagai kesimpulan dari setelah kita melihat pengertian-pengertian menurut bahasa dan menurut Pak ahli, maka kita bisa dapat simpulkan sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Ini adalah kesimpulan tentang pengertian apa itu sejarah. Jadi anak-anakku mudah-mudahan semua sudah paham. Selanjutnya kita langsung saja setelah mengetahui pengertian sejarah kita langsung di materi. Nah, konsep dasar sejarah itu sebenarnya ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia itu sebagai apa? Sebagai pelaku peristiwa sejarah. Ruang itu sebagai apa? Tempat peristiwa sejarah. Waktu itu fungsinya apa? Batasan peristiwa sejarah. Nah, dari sini maka akan muncul namanya kronologis, diakronik, sinkronik. Jadi ini akan muncul jadi peristiwa sejarah itu akan melahirkan sebuah kronologi, diakronik, dan sinkronik. Selanjutnya kita langsung saja di kronologi. Apa itu kronologi? Nah, coba kalian perhatikan bagan berikut ini. Di sini ada pembentukan BPUPKI. Kemudian ada peristiwa kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam. Kemudian setelah itu ada peristiwa Ranges Dengklok. Kemudian Indonesia merdeka. Nah, ketika kita memperhatikan ini, ya, kita bisa lihat, oh ini adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Di sini ada pembentukan BPUPKI, kemudian tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu dipanggil ke Vietnam. Nah, dengan melihat rangkaian peristiwa ini, kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kronologi. Ternyata kronologi adalah penentuan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Jadi, kronologi adalah penentuan urutan waktu
terjadinya peristiwa sejarah. Jadi jadi intinya kronologi adalah urutan waktu sama dengan peristiwa yang tampil di layar berikut ini. Kemudian kronologi itu diperlukan dalam sejarah agar tidak terjadi anakronisme sejarah, yaitu ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Ini tentang kronologi. Selanjutnya, konsep diakronik. Menurut bahasa, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakronik. Nah, terdiri dari dua kata. Dia yang berarti melampaui atau melewati. Kronos yang berarti waktu. Jadi, berpikir diakronik dalam sejarah adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh yang memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Jadi, maksudnya dia memanjang dalam waktu, tapi peristiwanya waktunya batasnya itu, ruangnya itu terbatas. Nah, tujuan dari konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah. Ini tentang konsep diakronik. Selanjutnya kita masuk di konsep sinkronik. Nah, tadi diakronik berasal dari bahasa Yunani. Sekarang sinkronik ternyata juga berasal dari bahasa Yunani. Nah, ada juga dua kata, ada sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi apa itu sinkronik? Sinkronik adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Nah, kebalikan, kalau tadi diakronik, dia itu dalam waktu yang panjang tetapi ruang yang terbatas. Nah, kalau sinkronik dalam waktu yang terbatas dan ruang yang luas. Nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Konsep berpikir sinkronik, kita hanya menganalisis atau peristiwa tertentu dan menuntut kita untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam. Nah, mudah-mudahan materi ini anak-anakku sekalian bisa paham. Jadi apa itu kronologi, apa itu diakronik, dan apa itu sinkronik. Kalau tadi kronologi itu penentuan urutan waktu. Kalau diakronik itu dia terbatas dalam ruang tetapi dalam waktu yang panjang. Sedangkan sinkronik terbatas dalam waktu tetapi dalam ruang itu luas. Nah, itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Mungkin inilah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.